لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية: Faslun fi anna al-Qur'ana kalamullah. Pasal bahwasanya atau berkaitan dengan hak atau kebenaran bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah. Qala rahimahullah: madhhabu ahli sunnati wal jamaah anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. مذهب أهل السنة والجماعة. Jadi ini khulasah al-qaul 'inda ahli sunnah wal jamaah anna al-Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Tapi mungkin ini sepakat para ahlul bid'ah, Al-Quran kalamullah ya, tetapi hakikat dari kalamullah itu sendiri yang diperselisihkan oleh mereka. Jadi Al-Quran kalamullah, mereka juga mengatakan Al-Quran kalamullah. Munazzal diturunkan. Ya. Kalau misalnya dikatakan kepada Mu'tazilah, apakah Al-Quran kalamullah? Iya. Apakah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah? Iya. Cuman perbedaannya di apa? Ghairu makhluk. Bukan makhluk. Adapun bagi Mu'tazilah, mereka terang-terangan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Kalam Allah adalah makhluk. Karena mereka menafikan sifat. Ya, Mu'tazilah menafikan sifat, terutama sifat kalam. Jadi pembahasan tentang Al-Kalam, ada pembahasan fi sifatihi atau fi sifatil kalam, dan ada pembahasan fil Quran. Jadi ada imma kita membahas kalam dari segi sifatnya Allah Ta'ala, sifat kalam, imma kita membahas sifat Allah, imma kita membahas tentang kalam ini, yaitu tentang Al-Quran. Maka pembahasan Al-Kalam dari segi sifat, maka itu mabhathun am, yaitu pembahasan umum tentang sifat kalam. Dan pembahasan tentang Al-Quran ini mabhathun khas, pembahasan khusus lagi. Tetapi membahas tentang Al-Quran itu di antara far' cabang pembahasan sifat kalam Allah Ta'ala. Ya. Maka tidak bisa kita hanya membahas Al-Quran tanpa membahas bahwasanya itu adalah kalam Allah Ta'ala. Ya, jadi Al-Quran kalamullah munazzal ghair makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Itu insyaallah nanti akan dibahas di halaman berikutnya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Kalau dalam matan Tahawiyah, minhu bada. Ya, pakai minhu bada. Ya, kalau bada'a berarti ibtada, bermula dari Allah Ta'ala. Kalau bada berarti
yaitu muncul, yaitu zahar min Allah Ta'ala. Nanti kita bahas insyaallah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya kembali. Takallama bihi haqiqatan. Allah Ta'ala mengatakannya, yaitu mengatakan kalamnya, mengatakan kalam yang kita sebut sekarang Al-Quran, yaitu kalam khusus, yaitu Al-Quran, secara haqiqah. Secara haqiqah, dan bukan berarti lawan dari haqiqah itu majaz. Tidak seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah bahwasanya dinisbatkannya kalam kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari segi majaz, bukan dari segi hakikat, karena hakikatnya, hakikat sifat tersebut tidak ada bagi Mu'tazilah. Adapun bagi Ahlussunnah bahwasanya sifat ini sifat hakikiyah, dan kalam Allah kalam hakiki sesuai dengan keagungannya. Wa alqahu ila Jibril fanazala bihi ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Jibril alaihissalam, dan turunlah Jibril, fanazala bihi bisa ke, yaitu menurunkannya ke qalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa qad dalla ala hadzal qawli al-kitab was sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah mendukung pendapat ini. Dan asalnya pendapat ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Famin adillatil kitabi qawluhu ta'ala. Di antara dalil dari Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Di sini syahidnya adalah kalimat hatta yasma'a, yaitu fa'il dari yasma'a, yaitu ahad. Ya. Dhamir ya'ud ila ahad. Ahad yasma'a kalam Allah. Ya, seorang mendengar kalam Allah. Tapi sini yasma'a kalam Allah, mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Al-Quran. Wa qawluhu ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Di sini ada kitabun, yaitu Al-Quran maksudnya sini. Anzalnahu ilaik mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Mana syahid yang menunjukkan itu? Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah di surat Sad ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Di sini syahidnya bukan di masalah Al-Quran kalamullah, melainkan anzalnahu kalamullah munazzal. Munazzal, ya. Kemudian dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu, kami turunkan. Berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ayatih, ya, diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Di sini dalil untuk prinsip wa alqahu ila Jibril. Allah taala turunkan, berikan kepada Jibril alaihissalam. Kemudian diturunkan ke qalbunya Nabi Muhammad alaihissalam. Bilisanin arabiyyin mubin. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah, dan Allah berbicara secara hakiki dengan bahasa Arabi, mubin, jelas. Untuk penekanan mubin, jelas, gitu. Baik, kemudian ikhwan, wa min adillati sunnati qawluhu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'ridu nafsahu 'ala an-nasi fil mawqif. Di sini kata Nabi kita alaihi wasallam, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi li uballigha kalam rabbi. Sekiranya ada orang yang membawa aku ke kaumnya dia agar aku bisa menyampaikan kepada kaum tersebut kalamnya Rabbi. Di sini ada idhofah. Kalam diidhofahkan kepada Rabb. Kalam diidhofahkan kepada Rabb. Ya.
fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi azza wa jal. Ya, syahidnya tadi kalama Rabbi. Berarti ini minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, karena teridhafahkan kepadanya. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil Barra'i bin Azib, idza awaita ila firashika faqul, jika engkau beranjak ke firash, ya, kasur, mau tidur ya, katakanlah, yaitu doa sebelum tidur, di antara doa sebelum tidur, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Aina syahid? Di mana syahidnya, ikhwan? Dari doa ini aina syahid? Di mana syahidnya yang menunjukkan pembahasan kita, ikhwan? Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ya, saya mengimani kitabmu yang telah engkau turunkan. Syahid untuk munazzal. Ya, wa min nabiyyika alladhi arsalt. Ya, syahid akan eksistensi Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Tapi itu dalil akan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Kita sudah tidak lagi berbicara tentang pembahasan global tentang sifat kalam lagi, tapi lebih merinci ke ke pembahasan Al-Quran kalamullah, ya. Dan ini salah satu far' dari pembahasan kalam, pembahasan sifat kalam Allah Ta'ala. Bahkan ini pembahasan terbesarnya dari cabang sifat kalam Allah Ta'ala. Maksudnya dari cabang pembahasan sifat kalam Allah Ta'ala. Iya, karena ujung-ujungnya kan ke pembahasan ini gitu loh. Dan bahkan ini bisa dikatakan di antara pembahasan teragung dari masalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dari pembahasan inilah kemudian nanti menjulur ke seberapa percaya kita kepada kalam Allah. Ya, dan seberapa kita menghormati dan menghargai kalam Allah Ta'ala. Kemudian qala Amr bin Dinar. Ini beliau seorang tabi'i, ikhwan. Amr bin Dinar berkata, adraktun nasa mundzu 70 sanah. Saya menemui orang-orang, dan an-nas yang dimaksud di sini am urida bihil khas, ya. Yaitu sahabi. Ya. Jadi bukan maksudnya an-nas di semua orang dari Romawi dan Persia, bukan, tapi maksudnya adalah sahabi, ya, ulama, ya, atau mungkin juga awam dari kalangan sahabi. Karena beliau seorang tabi'i, maka beliau berguru pada para sahabat. Adraktun nasa mundzu 70 sanah. Saya udah ketemu sama para kaum muslimin sejak 70 tahun. Yaquluna, mereka berkata, Allahul khaliqu wa ma siwahu makhluqun. Allah adalah al-khaliq, dan apapun selain dari Allah makhluk. Apapun selain dari Allah makhluk. Illa al-Qur'ana fa innahu kalamullahi ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Kecuali Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Berarti perkataan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk itu ada asarnya. Jadi bukan karangan Ibnu Taimiyah. Ya, melainkan ada asarnya. Dimulai dari Amr bin Dinar, perkataan masyhur dari Amr bin Dinar. Begitu juga dengan kalimat minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya. Jadi begitu prinsipnya, Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin. Bukan makhluk, karena kalamullah itu sifatnya Allah Ta'ala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini akan insyaallah kita bahas. Kita mulai dari perkataan minhu bada'a dulu. Wa ma'na qawlihim minhu bada'a anna Allah takallama bihi ibtida'an. Wa fihi raddun 'ala al-jahmiyatil qailina bi annahu khalaqahu fi ghairihi. Kalimat minhu bada'a
darinya lah bermula. Yaitu bahwasanya Allah Ta'ala mengucapkannya, mengatakannya, ya, berkata, yaitu berbicara, yaitu Al-Quran, berupa yang menjadi Al-Quran ibtidaan. Ya, secara permulaan, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan Allah Ta'ala menciptakan lafal atau menciptakan kalimat, bukan. Tapi Allah berbicara secara permulaan tanpa ada penciptaan di sini. Ya, tanpa ada penciptaan di sini. Berarti apa yang Allah Ta'ala ucapkan, katakan, itu bukan makhluk. Melainkan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fihi, di sini berarti lawan dari prinsip ini adalah prinsip Jahmiyah. Wa fihi raddun 'alal Jahmiyatil qailin, ini ada bantahan terhadap Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya bi annahu khalaqahu fi ghairihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Qur'an di selain diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di selain diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Al-Jahmiyah. Namun iskal kemudian ikhwan, kalau kita katakan minhu bada'a atau minhu bada kalau di dalam Tahawiyah, akan terbayang di benak kebagaimanaan Allah Ta'ala berbicara, sebagaimana manusia atau makhluk mengeluarkan suara atau bicara. Ya. Nah, coba Anda bacakan matan At-Tahawi, Aqidah Tahawiyah. Dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa innal Qur'ana kalamullahi minhu bada bila kaifiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu al-mu'minuna ala dhalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqati laysa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Oke, sampai situ dulu. Di sini perhatikan, innal Qur'an kalamullah, jelas. Minhu bada bila kaifiyatin qawlan. Ini kalimat simpel, tapi ini udah kalau di dalemin jelas. Minhu bada itu artinya zahara. Itu kalam tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama bada dan bada'a, anggaplah maksudnya sama, yaitu itu dari Allah Ta'ala. Dan beliau kemudian demi membentengi akidah, beliau mengatakan bila kaifiyatin qaulan, tanpa bila kaifiyatin di sini, yaitu bila takyifin. Paham gak, ikhwan? Anda pernah jelasin loh, bila takyif dengan bila kaif. Bila kaifiyah. Kalau misalnya kita temukan asar dari ulama sunnah atau dari ulama salaf atau generasi setelah salaf, ya. Tahawi ini beliau abad ke-4 Hijriah wafatnya. Ketika mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah atau sifat Allah bila kaifiyah, maka itu maksudnya adalah, atau bila kaifa atau bila kaifin, itu maksudnya adalah bila takyif, yaitu tanpa takyif, tanpa membagaimanakan. Tetapi kebagaimanaannya eksis enggak? Kebagaimanaan Allah Ta'ala berbicara ada enggak? Jelas ada. Tetapi kebagaimanaannya kita nggak bisa mengukur, tidak bisa, dan tidak boleh membayangkan, apalagi menjabarkan. Karena ini gaib mutlak, ikhwan. Ini gaib mutlak. Ya. Maka maksud dari bila kaifiyah di sini adalah tanpa penjabaran akan kebagaimanaan Allah Ta'ala berbicara. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bagaimana caranya Allah Ta'ala berbicara. Maka dikatakan oleh Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi,
Jadi bila kaifiyatin qaulan, kata Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi, ini sebagai raddun 'alal mu'tazilati wa ghairihim. Ini sebagai bantahan untuk Mu'tazilah dan lainnya. Fa innal mu'tazilata taz'umu anna al-Qur'ana lam yabdu minhu. Karena Mu'tazilah itu menyangka bahwa Al-Qur'an itu bukan berasal dari Allah, melainkan berasal dari mana? Bagi Mu'tazilah, ikhwan, Al-Qur'an yang kita baca nih berasal dari mana? Dari hikayat atau takbiran malaikat Jibril. Paham nggak? Masih ingat nggak? Ini udah 2 bulan, udah sejak kita masih di... Ini terakhir kapan ya kita belajar ini? Iya di Cilangkap, zaman itulah ya. Jadi kalau kita lihat di halaman sebelumnya, kawan, Jahmiyah dan Mu'tazilah itu bersepakat bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu makhluk berarti kan itu bukan dari zat Allah gitu loh. Paham gak? Gimana, paham gak, kawan? Maka bagi Mu'tazilah, Al-Quran sebenarnya ini laisa minhu atau lam yabdu minhu, ya, melainkan yabdu min Jibril, ya. Lah terus kita tanya nih ke mereka, oke, wahai Mu'tazili, kalau antum bilang itu adalah perkataan lafal dari malaikat Jibril atau dari Nabi Muhammad, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan kalam Allah. Karena kalau antum bilang, kalau kita bilang itu Allah berbicara maka seperti makhluk, maka mujassimah dan seterusnya. Lalu ana tanya antum, wahai, siapa yang mau jadi Mu'tazilah sini, kawan? Ada yang mau jadi Mu'tazilah? Alwi jawab. Ceritanya antum seorang Mu'tazili. Al-Quran kalamullah bukan? Jangan jawaban dengan akidah antum, jangan. Dengan akidah Mu'tazilah. Antum juga bingung ya? Apa? Kodok? Oh, kadal. Dari bawah apa dari atas? Di mana dia sekarang? Oh, nggak apa-apa. Bukan bagi Mu'tazili. Ya sahih. Sahih. Ya seperti yang Anda bilang di awal, Mu'tazilah pun bilang kalau Quran kalamullah. Nah, tapi Al-Quran ini dari Allah bukan? Maksudnya memang lafalnya dari Allah atau bukan? Ayo Mu'tazili. Nah, benar. Benar sebagai akidah Mu'tazilah ya. Lalu antum bilang Al-Quran kalamullah. Tapi kalamullah bukan dari Allah Ta'ala, bukan lafalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi antum idhofahkan dan nisbatkan kalam ke Allah. Jawab. Gimana Pak Anwar? Jawab Pak Anwar. Gimana Pak Anwar? Jawabannya gimana? Gimana jawaban Mu'tazili untuk menjawab ini? Ya, iya betul, ya betul. Betul, Anda paham juga itu. Tetapi kenapa kok antum wahai Mu'tazili menisbatkan kalam kepada Allah, padahal itu bukan Allah Ta'ala, bukan sifat Allah. Antum mengingkari itu sifat Allah. Kenapa antum idhofahkan? Nah, ini yang perlu dipahami. Idhofah, ada jawab aja biar antum nggak menambah pusing. Anda juga pusing lah, teman pusing juga. Idhofah. Idhofah kan penisbatan sesuatu pada sesuatu. Misalnya kitabnya Hasan, ya kan? Gitu Bib ya. Kemudian wajahnya Habib. Itu kan idhofah. Idhofah itu
Ada yang menunjukkan zatnya sesuatu, dan ada idhofah menunjukkan tasyrif, takrim, ta'zim, pengagungan. Wajahnya Habib. Ini idhofah apa nih? Pemilikan, emang ada pada zatnya, ya kan? Ada idhofah yang dimaksudkan dengannya adalah idhofah tasyrif atau ta'zim. Itu jawaban Mu'tazilah itu. Ketika kita bilang, lah terus kalau antum tidak mempercayai bahwasanya Allah Ta'ala berbicara, maka antum juga tidak mempercayai bahwasanya Al-Quran ini lafalnya dari Allah, karena berangkat dari akidah yang tadi. Lalu kenapa antum bilang Al-Quran adalah kalam Allah gitu loh? Kenapa antum disebutkan kalam Allah? Kenapa nggak disebutkan kalam Jibril? Maka kata Mu'tazilah apa? Kami menisbatkan kalam kepada Allah, Al-Quran sebagai kalam dari Allah. Dia itu bukan sebagai hakiki, tapi idhofah di sini sebagai tasyrif dan ta'zim, pengagungan. Mau contoh lainnya? Baitullah, rumah Allah. Apakah rumah Allah adalah zat Allah? Rumah Allah dinisbatkan ke siapa? Ke Allah. Tapi kenapa dinisbatkan kepada Allah? Pemuliaan bukan untuk rumah tersebut? Iya. Begitu. Di surat Asy-Syams. Naqatallahi wa suqiha. Naqatallah. Naqatullah. Untanya Allah Ta'ala. Ini idhofah bukan ya kawan dalam nahwu? Idhofah. Apakah unta ini adalah zat Allah? Enggak. Tapi ini apa? Pengagungan dan tasrif untuk unta tersebut. Wa yabqa wajhu rabbika, misalnya wajhu rabbika kita tafsirkan wajah sini wajah hakiki sesuai dengan keagungan Allah. Maka wajah ini terpisah nggak dari Allah Ta'ala? Terpisah nggak dari Allah? Tidak. Wajah ini zat Allah Ta'ala. Maka ini idhofah zatiyah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Mu'tazilah, kita menjawab ya bahwasanya Al-Qur'an kita sebut kalamullah, idhofah kalam ke Allah ini idhofah tasyrif, bukan idhofah zat. Begitu kata mereka. Ya. Maka dijawab oleh Ibnu Abil Izz. Itu orang ngapain sih itu? Mas. Mau ngapain, Mas? Itu banyak banget motor itu. Ya Syekh Rafi. Ta'al. Ta'al ikra ya. Ikra ya Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diusir. Ta'al ya Rafi, di sini Rafi di sini. Masya Allah, Rafi. Antum bawa parfum nggak, Rafi? Bawa parfum? Parfum madu nggak? Sampai mana tadi, ikhwan? Nah, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi kemudian menanggapi. Fa innal mudhafa ila Allah Ta'ala ma'anin wa a'yan. Hal-hal yang disandarkan, dinisbatkan, diidhofahkan kepada Allah itu ada dua model. Imma makna, imma ain. Imma maknawi, imma hissi, kebendaan. Ingat ketika kita sebut kebendaan berarti bukan zat Allah tentu saja ya. Karena tentu Allah Subhanahu wa taala bukan kebendaan. Ya. Taib. Ma yudhafu ila Allah taala imma apa tadi? Ma'anin, makna, maknawi, imma aini, ayan. Contoh kalau misalnya maknawi apa ikhwan? Apa yang ternisbatkan kepada Allah dari sifat-sifatnya? Kalamullah, ilmullah, sam'ullah, wajhullah, basarullah, dan seterusnya. Apa kalau misalnya yang
Yang kedua apa tadi? Aini, kebendaan, material dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Apa contohnya? Baitullah, Abdullah, Naqatullah. Apalagi? Gimana? Ardullahi wasi'ah. Apalagi, ikhwan? Apalagi? Makhlukatillah, itu kan bisa. Maka fa'idafatul a'yani ilallahi litashrif. Ini kaidahnya. Penisbatan suatu material, ingat material, ketika Anda sebut material berarti dia kebendaan. Maka itu tujuan litashrif. Ya, betul. Dan dia makhluk pasti. Ya, dia makhluk pasti begitu. Makhluknya Allah. Itu kalau idhafah lil a'yan atau idhafah ainiyah. Ya, kebendaan material. Ini taksim seperti ini harus dipahami ya kawan, karena para ulama di mana-mana kalau membantah Mu'tazilah dan Ahlul Bid'ah, ini juga taksim dipakai ini dalam masalah kalam Allah. Kemudian idhafatul ma'ani, ya, idhafatul ma'ani itu kulluhu min sifatillah. Ya. Kulluhu min sifatillah. Ya, begitu. Dan itu bukan makhluk. Seperti ilmunya Allah Ta'ala, qudrahnya Allah Ta'ala, izzahnya Allah, jalalullah. Kecuali kalau misalnya dijadikan nama orang ya. Maka itu sudah menjadi hakikat urfiyah, bukan jadi hakikat lughawiyah atau syar'iyah. Misalnya seseorang dinamai uluwullah misalnya, tapi nggak boleh menurut ana, ya nggak boleh, karena itu hanya khusus bagi Allah Ta'ala. Kemudian tapi kalau misalnya dia idhafah ma'nawiyah namun tetap makhluk, bisa nggak? Bisa. Ya, contoh Hibatullah. Pernah dengar nggak nama orang Hibatullah, ya kan? Nggak. Pernah? Hibatullah. Taib. Hibah itu ma'nawi atau hissi, ya kan? Hibah. Pemberian. Atau yang lain, ata'ullah atau ilah. Biasanya hidayatullah. Hidayatullah. Banyak maknawi kan ya? Tapi itu sifat atau apa? Bisa jadi itu bukan sifat Allah Ta'ala walaupun ma'nawi. Ini tidak ada di tahawiyah, di syarah akidah tahawiyah enggak dibahas. Tetapi kita rinci sini. Ada kayak hibatullah, kayak atau ilah, kayak apa tadi? Hidayatullah. Maka idhofah seperti ini, kalau dalam nahwu, idhofah itu kan bisa jadi dia bentuk peringkasan dari suatu isim kemudian ta'alluq dengan syibih jumlah. Suatu isim, kemudian ada syibih jumlah, dan syibih jumlah itu muta'alliq bi hadzal isim. Maka hibatullah artinya hibatun minallah. Paham gak maksudnya, ikhwan? Minallah ini kan syibih jumlah. Hibah minallah itu loh maksudnya. Maka hibah ini pemberian. Apa namanya? Iya, hibah, pemberian, hibah. Kayak ato. Ya kan? Taib. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Maka
hibatullah, hibatum minallah, hibah di sini makhluk. Apa dari makhluknya di mana di sini? Yaitu bahwasanya adalah apa yang diberi, maksudnya hibah di sini adalah apa yang diberi, bukan perbuatan memberi. Maka boleh. Gitu ya. Ata'illah juga begitu. Kemudian hidayatullah. Allah Ta'ala memberi hidayah, ya. Memberi hidayah, menghidayahi, itu fi'ilullah, itu sifat Allah Ta'ala fi'liyah. Tapi apa yang berupa petunjuk, ilham, pikiran, intuisi dan seterusnya, itu makhluk. Paham nggak ikhwan di sini? Jadi ada nisbat kepada Allah Ta'ala ma'nawi, tetapi dia bukan sifat Allah Ta'ala, maksudnya bukan sifat Allah. Kadang-kadang dimaksudkan sifat Allah, tapi di sini dimaknai, ditafsirkan bukan sifat Allah. Seperti yang tadi. Ata'illah. Misalnya Anda bilang, Masya Allah, hadza ata'ullah. Benar gak? Betul. Pemberian, memberi, pemberian. Hissi atau ma'nawi, ikhwan? Ma'nawi. Hadzal kitabu ata'ullah. Benar gak? Iya, benar. Ya. Hadza min fadlillah, misalnya. Fadl. Hadza min fadli Rabbi, misalnya. Fadl. Ya. Apalagi hadza min rahmatillah. Ada orang namanya rahmatullah banyak? Banyak. Begitu. Apakah dimaksudkan si rahmat ini adalah sifat Allah? Enggak. Ya kan? Begitu. Gimana Pak Anwar? Ya, clear apa enggak, Pak? Langsung downgrade langsung nih. Pembahasan tingkat tinggi banget, tiba-tiba ayam. Baik, kemudian qala rahimahullah, jadi ini wa minhu bada'a. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita katakan bahwa kalam Allah dari Allah, kalam Allah taala dari Allah taala, jangan digambarkan kemudian kaifiyahnya, melainkan kata Ibnu Abil, kata At-Tahawi, kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qaulan, khalas, penekanan qaulan di sini. Qaulan sebagai perkataan. Oh, ini jelas insyaallah. Kemudian wa amma qauluhum wa ilaihi ya'ud. Sekarang perkataan Amr bin Dinar dan salaf lainnya. Wa ilaihi ya'ud. Dan kepadanya lah kembali. Tapi apa maksudnya di sini? Nah, ini ada dua ihtimal. Ada dua tafsir ini, ikhwan. Fayahtamilu ma'nayain, mengandung dua makna. Ahadahuma. Sahih enggak Rafi? Ahadahuma sahih, Rafi. Antum masih belajar bahasa Arab enggak, Rafi? Masih. Enggak fokus dagang gitu enggak? Online. Hah? Online. Online? Masya Allah. Webinar atau apa? Ada YouTube. Rumah bahasa Arab namanya. Oh, pakai huruf R. Masya Allah. Benar nggak ahadahuma ya? Ahaduhuma annahu ta'udu gimana? Sifatul kalam atau sifatal kalam? Gimana Rafi? Ya? Sifatu. Annahu ta'udu sifatul kalami bil Qur'ani ilallah. Iya. Fa'ilnya sifat. Bahwasanya sifat kalam ta'udu ilallah. Jadi kalam itu kan kalamullah, sifat kalam Allah kan umum ya. Nah, ini kan kita sedang bincang tentang sifat kalam Allah untuk Al-Qur'an. Maka sifat kalam untuk Al-Qur'an ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima'na anna ahadan la yusafu
bi annahu takallama bihi ghairallahi ta'ala. Benar enggak? Ya, ini maksudnya adalah tidak boleh ada seseorang tersifati bahwasanya bahwasanya Al-Quran ini yang membicarakannya, yang berbicara dengan Al-Quran ini selain Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak maksudnya, ikhwan? Gini. Ada serangga dimakan sama dia. Apa boleh? Min rahmatillah ini, dia dapat rahmat dari Allah. Jadi anna ahadan la yusaf, enggak boleh seorang makhluk dikatakan bahwasanya dia pencetus Al-Quran. Ya, enggak boleh. Melainkan Allah Ta'ala. Nah, sekarang tudingan dari Mu'tazilah dan Jahmiyah bahwasanya Al-Quran itu dari malaikat Jibril, lafalnya ini. Berarti kan mereka mensifati malaikat Jibril yatakallam bil Quran. Sampai sini paham gak, ikhwan? Paham? Pencetus Al-Quran. Kita nggak mengatakan Allah mencetuskan Al-Quran, enggak. Allah Ta'ala berbicara. Dan di antara kalimat Allah adalah Al-Quran. Paham nggak? Maka nggak boleh seseorang menisbatkan kalamullah Al-Quran ini kepada selain Allah Ta'ala. Misalnya, Qala Jibril, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena penisbatan kalamullah ini harus dikembalikan kepada asal dari yang mengucapkannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwal mutakallimu bih. Karena Allah lah, dialah yang berbicara dengan Al-Qur'an itu, yang berucap Al-Qur'an itu. Wal kalamu sifatun lil mutakallim, dan al-kalam berbicara adalah sifat untuk orang yang berbicara, untuk pihak yang berbicara. Itu satu makna dari ilaihi ya'ud, kepadanya lah kembali, kepada Allah lah kembali, artinya nisbatan siapa yang mengatakan Al-Quran, yaitu Allah Ta'ala. Begitu kan? Itu yang pertama. Sampai sini paham ya, kawan? Paham? Siapa yang berkata Al-Quran? Siapa yang? Al-Quran dari mana? Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, sampai sini insyaallah Pak Rafi. Benar paham? Syekh Muhammad bin Wahab. Al-thani, penafsiran kedua oleh Ya'ud, annahu yarfa'u ila Allah Ta'ala kama ja'a fi ba'dil athar. Bahwasanya Al-Quran ini astagfirullah, yurfa' ila Allah. Iya, yurfa'. Annahu yurfa'u ila Allah Ta'ala kama ja'a fi ba'dil athar. Diangkat pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam beberapa athar. Annahu, di sini bacanya yusri bihi minal masahif was sudur. Asra yusri. Maksudnya adalah menghilangkannya dari mushaf dan dari sudur, dada-dada. Ya. Dan itu hak pada waktunya. Alhamdulillah, semoga kita nggak hidup di zaman itu. Katanya itu udah mau kiamat, bentar lagi hancur itu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghapusnya dari mushaf dan sudur. Itu makna wa ilaihi ya'ud. Wa dzalika innama yaqa'u wallahu a'lam hina yu'ridu an-nasu 'anil 'amali bil Qur'ani i'radan kulliyan. Itu terjadi ketika manusia pada berpaling dari mengamalkan Al-Quran secara total. Kalau sekarang banyak gak orang mu'ridun? Mungkin kita bahkan sebagiannya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi i'rad manusia terhadap Al-Quran dari zaman ke zaman ya berbeda.
Kalau i'rad kulli, maka itu udah deket kiamat, itu udah bentar lagi udah. Tapi kita masih i'rad juz'i, sebagiannya saja. Ya. Tapi itu tentu tidak boleh. Fayurfa'u anhum takriman lahu, maka diangkatlah, dihapuskan, dicabut dari mereka sebagai takriman lil Quran. Jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan dari mushaf dan dada-dada orang. Ya. Afhum insyaallah, itu makna wa ilaihi ya'ud. Ya. Karena tanpa penjelasan, ketika antum nanti ditanya apa artinya Quran kalamullah ghairu makhluk munazzal minallah minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Maka makna dari minhu bada'a yaitu bahwa saya kalam Al-Quran berasal dari Allah Ta'ala, maka nisbatkanlah kepada mutakallim dari Al-Quran ini. Nggak boleh dinisbatkan kepada selain Allah, malaikat Jibril misalnya, Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Nggak dinisbatkan begitu. Ya. Tapi ada iskal kemudian, bagaimana pendapat perkataan antum tentang innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsyil, dan seterusnya. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas karena waktunya udah Masya Allah ya. Kita sampai jam 7-an soalnya. Ya. Total Khis Samawi kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.